Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para sepuh kita, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, para alim ulama kita, wabil khusus juga sahibul bait akhina al-fadil Zainal Arifin beserta keluarga besarnya. Dan alhamdulillah hadirin, di malam hari ini kita diguyur hujan, dan kemudian hujan itu turun menyuburkan tanah dan tanaman. Mudah-mudahan juga hati kita menjadi ditumbuhi dengan cahaya iman dan Islam yang kuat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya udah jalan di Condet tuh, kira-kira jam 8 harusnya nyampe sini, tiba-tiba hujan, naik motor. Jadi mau cepat, niatnya mau cepat naik motor, malah jadi berhenti dulu, tunggu nggak berhenti, hujannya kita baru pesan Grab. Ala kulli hal, alhamdulillah iltaqaina min jadid. Kita ketemu lagi semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dengan formasi yang agak sedikit berubah. Mana nih ibu kesian, mana nggak dipakein tenda. Sekarang masya Allah kita duduk di mana aja, yang penting kalau di majelis tuh rahmat turun ke semua yang hadir. Bapak-bapak yang mohon maaf kita tidak sapa, tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Nggak terasa udah bentar lagi bulan puasa. Berapa hari lagi nih udah mau bulan puasa? Hah? Berapa? 6. Kurang lebih dah ya. Jadi kita ketemu minggu depan udah puasa. Hah? Ini minggu depan kita ketemu berarti udah puasa nih. Tarawih biar pada rajin. Masya Allah, biasanya 2 minggu luar biasa. Habis gitu biasa di luar. Tar di mall, tar di rumah, tar di mana. Jangan dikasih kendor terus. Karena puasa itu tempat dan waktunya kita perbanyak ibadah. Sayang kalau kita sia-siain. Minggu kemarin kita bahas sedikit tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah hadirin, ini rencana kita duduk di sini, selain juga baca maulid, ada juga mau ngaji, mau belajar. Ada kitab namanya Safinatun Najat. Safina bahasa Arab artinya perahu. Mathalu ahli baiti fikum kamathali safinati Nuh. Dulu waktu zaman banjir bandang, di zaman Nabi Nuh punya perahu. Man rakibaha najah. Siapa yang naik perahu itu selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Siapa yang gak naik tenggelam. Anaknya gak naik, anaknya Nabi Nuh tuh hari gak naik, tenggelam. Pengikut Nabi Nuh yang setia, yang serius, yang benar-benar menjalani perintah Nabi Nuh yang disampaikan oleh beliau atas perintah dari Allah, menjauhi yang larang, apa yang menjadi larangannya, itu selamat, masya Allah. Nah, kita sekarang belajar kitab Safinatun An-Najat, perahu keselamatan. Ini buku ngasih tahu kita cara ibadah yang benar. Cara ibadah yang benar. Kita kadang-kadang sholat, tapi karena caranya, tuntunannya enggak diikutin, sehingga tidak sesuai dengan ajaran yang udah Nabi bawa. Begitu, makanya diringkas di sini, kemudian kita pelajarin biar ibadah kita sesuai. Kita kalau mau belajar sholat yang benar, baca ini. Jadi udah ada tuntunannya. Jangan kita, orang beli motor dikasih buku tuntunan nggak? Dikasih kan? Tuntunan pemakaian. Harus sama. Motornya misalnya Yamaha. Apa misalnya? Yamaha punya merek apa tuh? NMAX, Filano,
Belinya Filano, dikasih bukunya buku panduan NMAX, nyambung nggak? Nggak nyambung. Alhamdulillah, ini belinya Filano padahal. Alhamdulillah dikasih NMAX sana. Wah, jangan girang. Justru nggak kepake tuh buku. Gimana caranya biar sesuai? Nah, mau tahu sholat yang benar yang sesuai, nah belajar di sini. Safinatun Najat yang dikarang oleh Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Sumair Hadrami atas madhab Al-Imam Syafi'i. Di sini Indonesia mayoritas, hampir semua sholatnya madhabnya Imam Syafi'i. Kita bermadhabkan Imam Syafi'i. Makanya tuntunan di sini adalah sesuai madhab Imam Syafi'i. Sebab beda-beda. Katakan misalnya wudhunya Imam Malik. Wudhunya Imam Malik rambutnya kudu kena semua. Imam Syafi'i enggak, sebagian aja. Kan beda tuh. Orang yang ikut madhabnya Imam Malik tapi caranya Imam Syafi'i enggak sah. Nah ini di sini sesuai dengan pandangan madhab Imam Syafi'i. Seorang imam yang azim, yang mulia, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga kita dapat keberkahan beliau semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai ke muqaddimah. Jadi kalau mau baca kitab itu harus muqaddimahnya dulu dibaca, jangan langsung ke pembahasan. Kenapa? Sebab isi kitab itu kita tahu isinya apa dari muqaddimahnya. Sebenarnya ini fikih ya, fikih. Tentu cara sholat yang baik yang benar nanti luas. Kita harus belajar tajwid yang benar. Jadi nggak hanya di fikih aja, nggak hanya wudhu, terus kemudian gerakan-gerakannya yang kita sempat bilang waktu itu beberapa hari yang lalu. Nabi ngelihat sahabatnya sholat, ini sahabat. Udah rapi sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi bilang apa? Sholli, fa innaka lam tusalli. Sholat. Udah, baru kelar ya Rasulullah. Enggak, belum sholat. Sholat lagi 2 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat, kamu belum sholat. Ini udah 2 kali ya Rasulullah. Belum. 3 kali, belum juga. Kenapa? Karena nggak sesuai. Nggak sesuai, caranya itu nggak benar. Caranya nggak benar. Sama aja orang puasa yang harusnya sampai maghrib, asar udah makan, sah nggak? Nggak sah. Yang harusnya subuh udah nggak boleh, apa namanya itu, sahur, ini jam 6 masih makan. Ya dikit aja deh, sesuap dong. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Sesuai tuntunan. Begitu. Nah, sholat juga sama. Sholat itu dimulai nanti dari toharohnya dulu. Ini mohon maaf, istinjanya bener apa enggak? Jangan-jangan lagi buang air kecil tuh, tetesan buang air kecilnya balik ke celana jadi najis. Tahu dulu, pelajari dulu cara buang air kecil yang benar, cara istinja yang benar. Dia udah rapi wudhunya, udah rapi sholatnya, bacaannya bagus, tapi ternyata dia nggak mempelajari cara istinja yang benar, sehingga apa? Dia punya pakaian itu najis, otomatis nggak sah. Jadi banyak yang harus dipelajari. Nah di sini ya kita mulai, kita niat mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita ini ilmu yang manfaat. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman nafi'an ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Beliau memulai tentu segala sesuatu harus dimulai dengan mengungkapkan syukur, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya la haula wala quwwata, tidak ada daya upaya. Ini kita mau belajar. Saya mah alhamdulillah otak saya nih cerdas, belajar gampang. Kena geger otak sedikit selesai. Nggak ada daya upaya kita nih, kita jangan ngandel sendiri, selain bersandar diri sama yang maha kuasa. Saya mah cerdas, belajar begini mah sebentar. Jatuh, kecelakaan, lupa semua yang kita udah pelajarin. Artinya apa? La haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang Nabi ucapkan ketika beliau dakwah di Taif. Satu rumah ditolak, rumah yang sini ditolak, rumah itu ditolak. Bayangin, Nabi mau ke rumah kita tolak, gimana? Nggak mungkin. Tapi itulah yang terjadi. Nabi ditolak berhari-hari di Taif. Nggak ada, sana-sana keluar. La ilaha illallah Rasulullah. Makanya Nabi doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Saya mau ngadu nih Allah, betapa lemahnya saya. Saya dakwah orang nggak mau dengerin. Saya ini lemah. Saya ini tidak ada daya dan upaya melainkan hanya Engkau ya Allah, yang maha kuat, yang maha mengetahui segala sesuatu. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Apa aja? Barakallahu fiik. Bagus. Terus syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa iqamus shalah. Jadi di sini perintahnya mendirikan sholat, bukan cuma sholat. Ada sholat, ada mendirikan sholat, menjalankan, menunaikan hak-haknya sholat. Baru nanti sholatnya menjadi apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nanti sholatnya akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, kasih bayar zakat. Itu kalau kita nggak bayar zakat, jangan kemudian merasa itu duit kita makin banyak. Salah. Itu akan menjadi penyakit dan kotoran yang merusak seluruh rezeki yang kita pegang. Kita punya duit 1 juta, harus misalnya keluar zakat sekian puluh ribu. Jangan dah, biar duitnya kita nggak berkurang. Justru yang sekian puluh ribu akan merusak duit yang 1 juta kan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta kita itu ada hak-hak orang lain. Bilal miskin, tapi Nabi bilang sama Bilal, anfiq ya Bilal, infak wahai Bilal, wala takhsha min dzil arsy iklalan. Jangan pernah takut nanti ada kurang-kurangnya. Jangan pernah takut, keluarin. Kalau kita baik, Allah lebih baik sama kita. Begitu. Kemudian apa lagi? Kadang orang sekarang kan begitu. Ente udah bayar zakat belum? Aduh, emang zakat apa aja sih yang wajib? Ya Allah, udah berapa tahun umur ente? Ngapain aja selama ini? Tuh duit terus ngapain? Disimpan, dipendam, jadi penyakit. Coba kasih tau deh, apa aja sih? Udah berapa umur? Ya, makanya insya Allah kita belajar nanti pelan-pelan. Wa shaumu Ramadan, di antara rukun Islam puasa bulan Ramadan. Ini biar pada jangan bolong nih ya. Pinter ya. 30 hari sebulan full. Habis gitu lo minta hadiah ntar sama Babe. Minta hadiah banyak lo ntar. Dulu kita begitu. Lo kalau bisa puasa sebulan, gua ajak ke Dufan. Wah, girang banget kita. Puasa kita, nggak pernah bolong. Lagi pengen sepeda nih, mau beli sepeda dong. Puasa sebulan, ntar gua kasih sepeda. Jadi ada motivasi, nggak apa-apa. Ntar kalau gitu, anak kita jadi puasanya bukan gara-gara Allah, nggak apa-apa. Yang penting dia puasa. Belajar. Daripada dia nggak puasa,
Nggak apa-apa, namanya anak kecil belum tahu pahala, sorga, wajib, nggak tahu. Yang dia tahu dia pengen mainan, kasih. Yang penting dia terbiasa puasa. Itu aja. Anak kecil belum paham pahala. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji, mudah-mudahan semua kita dapat rezeki yang banyak, yang berkah, bisa ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah, ziarah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal. Ini sahibul bait, insyaallah tahun ini mau haji sama bininya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Arkanul iman, rukun iman berapa? 6. Apa aja? Antu'mina billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Yang kedua, habis iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab suci. Yang keempat, para rasul. Yang kelima, hari akhir. Saya beriman sama Allah, saya beriman ada nabi, ada malaikat. Tapi kayaknya nggak ada tuh namanya hari kiamat, dongeng doang. Nggak beriman orang begitu. Justru hari akhir ini di antara cara yang paling mudah untuk kita meyakinkan orang lain bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Misal begini, ada orang nggak beriman sama Allah, dia nggak punya agama, terus dia dizolimin hidupnya habis-habisan, dia, keluarganya pun dihabisin, dizolimin. Kita tanya sama dia, kamu rela nggak hidup dizolimin? Tentu tidak. Bisa nggak balas dendam? Nggak bisa. Saya hidup lemah, nggak punya apa-apa. Dia kuat, dia punya kekuatan, punya jabatan, punya harta, punya segala macam. Saya nggak bakal bisa balas dia. Terus kamu kira hidup selesai gitu aja? Yang zalim terus nggak diadili ya? Iya, saya yakin pasti nanti suatu saat. Gitu. Jadi cara yang paling mudah meyakinkan orang lain ada Allah adalah dengan cara meyakinkan bahwa kezaliman tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada yang namanya keadilan yang semua makhluk nanti bakal bisa mendapatkannya. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Dan juga mengimani qada dan qadar. Ini kenapa kita harus belajar? Walaula nafarun min kulli firqatin. Jadi hukumnya belajar itu adalah wajib fardu kifayah. Ini katakan nih, di daerah sini kagak ada orang yang paham tentang ilmu agama. Harus ada yang mempelajari ilmu agama, kemudian kembali ke kampungnya mengajarkan orang. Karena hukumnya fardu kifayah. Itu ada ayat Quran. Nggak boleh semua berdiam diri. Udah. Siapa yang sekarang paham agama? Nggak ada. Kita nggak boleh. Kalau semua nggak ada yang belajar, semuanya kena dosa. Makanya penting seseorang itu keluar. Al-Imam Syafi'i mengatakan, safir, berpergianlah. Fafil asfari khamsu fawaid. Dalam berpergian ada banyak, sebutkan diantaranya ada 5 manfaat. Ada ilmu, ada rezeki, ada teman baru, dan lain-lain. Jadi kita diwajibkan untuk belajar. Bahkan talabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita dibuayan sampai akhir umur kita itu wajib. Itu di Syria tempat anak belajar dulu, ada cerita orang udah tua, tukang gali kubur. Dia tukang gali kubur, nguburin satu anak muda meninggal, masih muda, tapi pelajar agama dia, masya Allah rajin belajar. Dia ngeliat tuh di kuburannya, nih anak muda waktu dikuburin, si bapak ini yang tua ngeliat dia disambut di kuburannya, pingsan. Akhirnya apa? Dia semangat, termotivasi belajar, dan dia jadi ulama besar sampai sekarang. Dia, anaknya, cucunya turun-temurun tuh ulama besar semua. Kenapa? Gak ada kata terlambat untuk belajar. Jangan kita merasa
terlambat. Selama masih bisa nafas, masih bisa tarik nafas, buang nafas, masih ada umur, belajar. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Apa arti la ilaha illallah? Semua tahu pasti, tiada Tuhan. Tapi beriman, menjalani rukun iman dan Islam itu gak cukup dengan menghafal. Misalnya apa? Oh dia hafal nih Asmaul Husna nih, Masya Allah. Coba baca. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Apa akhir? Wah hebat, pintar, Masya Allah. Itu bagus. Tapi yang kita harus perhatikan sebenarnya bukan menghafal itu ya. Seseorang dikatakan hafal itu kalau dia memahami betul-betul. Misalnya dibilang apa? Ya Sami', wahai yang maha mendengar. Setelah dia tahu Allah maha mendengar, maka dia nggak mau lagi berucap yang tidak baik. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Ya Basir, Allah maha melihat. Setelah dia tahu bahwa Allah maha melihat, jangan lakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Oh ini aman nih, dia udah di kamar sendirian dah. Gue mau ngapain juga terserah gue, nggak ada yang lihat. Kata siapa yang nggak ada yang lihat? Kebanyakan orang sekarang kan begitu. Aman, udah nggak ada siapa-siapa. Merasa nggak diawasi. Kenapa? Karena orang nggak ngeliat. Tapi ada Allah yang maha melihat. Ya dulu nih kita nih zaman umuran segini nih, puasa Ramadan, umuran kita masih segini nih. Saya nggak tahu kalau yang lain. Saya dulu umuran begini, main bola siang-siang, disuruh mandi, melihat air, Masya Allah, air di kamar mandi itu seger banget. Minum, masih SD kelas 1 PTK, minum, blok. Kenapa? Waktu di kamar mandi kita merasa nggak diawasi, nggak ada yang lihat. Tapi sekarang udah gede nih, Arifin udah gede, tuh Husnul, masih berani nggak? Oh ini nggak ada yang lihat nih, ayo udah minum. Berani nggak gitu? Kenapa? Karena kita udah menyadari ada yang ngelihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut untuk disembah. Disembah itu apa? Sembah itu bukan hanya sujud, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Tapi lebih nurut sama hawa nafsu daripada sama Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Nggak ada yang patut disembah. Tapi Allah suruh sholat subuh, setan goda, iblis goda biar nggak sholat. Ente ikutin yang goda, yang nggak sholat. Nah itu maksudnya. Artinya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Nggak ada yang patut dan layak kita sembah, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya, kecuali hanya Allah. Allah maunya apa? Yaudah Tapi ini kayaknya roman-roman ini nggak bisa. Yang Allah mau. Alamatul bulughi thalathun, tamamu 15 sanah fi dzakari wal untha wal ihtilam fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Nah, orang dibilang baligh itu kapan? Dibilang baligh kalau laki-laki itu adalah antara dua. Yang mana duluan nih? Mimpi basah atau umur 15 tahun. Dia udah umur 15 belum mimpi, itu udah baligh. Dia umur 12 sih belum 15 tapi udah mimpi kemarin, udah baligh juga. Jadi antara dua, yang mana duluan? Mimpi atau umur 15. Tapi boleh nggak anak kita ngimamin sholat? Belum balik ngimamin sholat, boleh nggak? Hah? Boleh apa nggak kira-kira? Bu, suka begitu nggak ibu? Pernah nggak? Dulu saya tuh begitu, masih kecil, kadang-kadang suka ngeliat, kok ini ngimamin ibunya tuh. Ternyata dalam fikih, ya,
Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kalau bicara di sini mazhab Imam Syafi'i aja. Seorang anak kalau sudah mumayyiz dan minimal umurnya 7 tahun, mumayyiz itu apa? Udah bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Udah bisa tahu cara bersuci yang benar. Ya, udah bisa tahu mana najis, mana suci, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Itu diperbolehkan mengimami sholat untuk perempuan. Tapi lagi-lagi nggak boleh tuh kalau dia yang jadi makmum, ibunya jadi imam, nggak boleh. Karena dia udah umur 7 tahun. Tentu walaupun yang lebih diutamakan adalah yang lebih fasih, yang lebih berumur dan lain sebagainya. Kalau perempuan kapan dia baliknya? Umur kurangin 1, 9. Jadi antara dua, antara umur 9 atau apa? Atau haid. Kalau perempuan haid belum umur 9 tahun, udah balik. Atau dia udah haid, dia udah umur 9, itu udah balik juga. Syurutul istinja bil hajari thamaniyah. Ini sebenarnya udah nggak relevan. Ini bicara tentang apa namanya? Istinja apa? Kalau bahasa Betawinya cebok. Tahu cebok? Cebok pakai apa? Hajar. Apa hajar? Batu. Udah nggak ini ya? Udah nggak kepake di sini. Karena di sini masya Allah air banyak banget di sini. Hah? Air dibuangin malah, saking banyaknya. Nah, baik ya. Yang diwajibkan dalam wudhu ada 6. Kita wudhu ada berapa biasanya? Ada kumur-kumur, ada hidung, kuping, ada muka, ada kepala, ada tangan, ada kaki, kan banyak tuh. Yang wajib itu ada 6. Yang pertama niat. Kalau orang gitu-gituin air ke anggota tubuh tapi nggak niat wudhu, nggak dihitung wudhu. Niat itu awal seluruh amal ibadah kita. Orang kagak makan dari subuh sampai maghrib, cuma niatnya cuma pengen diet doang, nggak niat puasa, dapat nggak pahala puasa? Nggak dapat. Niat tergantung niat. Jadi wudhu ada 6 yang wajib. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua ghaslul wajhi, membasuh muka, membilas, iya ghasal itu membasuh ya. Ada ghasal, ada ini. Idza qumtum ila shalah, ayatnya gimana? Ada yang hafal nggak? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, itu ada ghasal, ada masah. Tadi ghasal apa? Basuh ya. Apa namanya? Kalau masah itu usap. Nah, ada usap. Baik. Apa yang wajib di wudu? Ada 6. Yang pertama tadi apa? Ini biar hafal nih. Yang pertama ya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga apa? Ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Tangan. Membasuh tangan sampai ngelewatin ini. Mohon maaf, banyak masih kita lihat wudhu, masya Allah cepet. Ada bagian sini nggak kena air, itu nggak sah wudhunya. Apalagi sholatnya, wudhunya aja yang muqaddimah nggak sah, nggak benar. Apalagi sholatnya. Yang keempat apa? Mashu syai'in minar ras. Apa tadi masa? Mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala. Yang kelima apa? Ghaslur rijlain ilal ka'bain. Membasuh kaki sampai apa namanya itu? Mata kaki. Ka'bain. Yang keenam at-tartib. Yang keenam at-tartib. Berurutan. Nggak boleh yang nomor 2 jadi nomor 3. Muka dulu,
baru tangan dulu biar bersih tangannya, baru ntar muka. Nggak boleh, harus muka dulu, habis muka tangan, habis tangan pala, habis pala kaki, tentu setelah niat. Nah ini yang wajib, karena ayatnya tadi idza qumtum ila shalah, kalau mau salat fagsilu wujuhakum, habis niat ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Apa namanya tadi? Muka, tangan, kepala, kaki. Ini 4 wajib. Yang lain ini wajib gak? Sunnah. Apa misalnya? Telinga, hidung, kumur-kumur. Makanya saya kalau lagi bawa umroh, misalnya orang lagi nunggu sama kita nih bareng-bareng di Masjidil Haram. Ya, batal, mau keluar udah ditutup pintunya, nggak bisa kamar mandi. Itu kadang-kadang saya suka bilangin, ambil air zam-zam segelas ini. Wudhu segini sebenarnya cukup. Wudhu segini cukup. Kita bicara yang wajib ya, bukan yang sampai 3 kali. Nah, yang wajib aja. Segini cukup. Tadi ambil airnya, usap ke muka, kenain semuanya. Habis itu apa lagi? Ambil lagi pakai tangan kiri, tangan kanannya nih, dari mulai semuanya nih, dari atas ini sampai bawah semua harus kena. Habis itu ambil lagi pakai tangan kanan, tangan kiri kita di usap, basuh, ya basuh. Habis itu kepala, habis itu kaki. Cukup nggak? Cukup. Nggak usah kita yang sunnah-sunnahnya nggak usah, malah jorok di masjid. Cari pinggiran yang agak pojok, lihat yang sepi, nggak ada siapa-siapa, yang tumpah-tumpah sedikit doang, tapi nggak jorok, nggak dari mulut kita, nggak dari hidung, nggak dari kuping, bener nggak? Keluarnya itu cuma, netes itu dari muka, nggak apa-apa kalau itu. Jadi kalau mau dalam kondisi darurat, mau perbaharui wudhu, cukup tadi niat kita dulu dibenerin, habis gitu muka, tangan, kepala, kaki, dan harus berurutan, nggak boleh berantakan. Nomor 2 dulu, baru 3, habis 1, terus 4, nggak boleh. Jadi hafal itu yang wudhu, yang wajib itu. Jadi wudhu kita harus benar. Dan sebenarnya ada lagi tadi sebelum wudhu, buang air kecil. Itu saya kalau sekamar di umroh tuh, mohon maaf kadang-kadang ini penting sebenarnya, penting banget. Saya kalau masuk kamar mandi, ini sekamar nih, kan baru kenal nih. Oh sekamar ya, Masya Allah. Terus waktu kita mau buang air kecil, kelihatan di WC-nya kan putih, warnanya lampunya putih, ada air warna kuning-kuning. Itu kan kencing-kencing loh. Ya Allah, lemas sudah ngeliatnya tuh. Ya, akhirnya ada panggil sini. Ini bukan aneh mau bikin malu siapa-siapa, bukan. Ini ilmu. Ini yang barusan kencing kayak begini, aneh nggak tanya siapa deh, pokoknya salah satu dari ente bertiga. Ini nggak boleh. Bukan cuma merusak orang yang nanti setelah itu nanti jadi kena najis, ente ini juga jadi kemana-mana tuh kencingnya. Kita jalan lewat situ, ada di bawah tuh tetesan-tetesan kencing. Makanya harus yang benar kalau buang air kecil, arahin. Terus istinjanya ada dehemnya dulu. Bahkan cara duduknya tuh ada tuh. Ntar kapan-kapan kita contohin dah. Cara duduknya bisa gak? Bisa. Cara duduknya, kalau bisa jangan diri kalau buang air kecil. Cari yang WC. Kalau yang di atas tuh yang di mall-mall, yang berdiri, itu pasti muncrat tuh. Kena baju kita, celana kita. Nah, caranya cari WC. Gak apa-apa yang jongkok, yang duduk, yang penting aman tuh. Nggak kemana-mana buang air kecilnya. Yang paling bagus jongkok, karena dengan jongkok itu keluar semua, nggak ada sisa. Kadang-kadang ada sisa, pas kita udah rapi tutup celana lagi, jalan keluar, buang air kecilnya.
Karena masih ada sisa. Kita kagak dehemin, kita kagak pijit dan lain sebagainya. Nah, yang demikian itu merusak daripada kesucian kita, merusak daripada ibadah kita. Karena nggak suci lagi, udah kena najis gitu. Begitu ya. Baik. Nah, ini pembahasan nanti satu persatu ke niat dan seterusnya. Insya Allah kita lanjut karena harus nyambung, anaknya nyambung. Yang pasti sampai sini kita udah tahu tadi tentang apa aja. Tadi apa nih? Barusan pelajaran hari ini apa ya? Rukun Islam, rukun iman, terus tentang balik laki perempuan. Anak kita perempuan umur 10 tahun keluar, jangan dikasih lagi nggak pakai jilbab, kudu pakai jilbab, harus dijaga. Terus apa lagi? Apa? Perahu, iya perahu, Safinatun Najah. Terus tadi masalah wudu udah jelas ada 6. Besok dibahas satu persatu, niat itu apa gitu ya. Terus airnya itu harus yang mana air yang boleh dipakai wudu. Ini ada air model begini, bisa apa enggak? Ada air kena teh kolom, boleh enggak? Laut boleh apa enggak? Kena teh boleh apa enggak? Kena kopi, kena kopi. Bukan pakai wudu diminum dia. Umur-umur telan. Begitu. Insya Allah nanti dibahas supaya kita punya ibadah ini harus benar. Nanti juga ada Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi nanti ada pembahasan beliau tentang sirah, sejarah harum baginda Nabi, biar kita makin kenal. Orang kita kan bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang? Nah, siapa dia nggak kenal? Tahu dari mana kita dia itu siapa? Gimana caranya kita mau cinta? Kenal dia nggak? Kayak contoh sering anda tanya. Anda punya guru, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bapak-bapak cinta nggak? Siapa itu dia? Orang mana? Nggak tahu, kita nggak kenal, gimana mau cinta? Nah, saya yang kenal. Saya yang tahu keilmuannya, saya yang tahu ketawaduannya, saya yang tahu zuhudnya, cinta banget karena kenal. Begitu juga anak-anak kita ditanya, Nabi Muhammad cinta nggak? Cinta. Emang kayak gimana Nabi Muhammad tuh? Kadang-kadang masih belum paham. Paling ucapan doang jawab cinta. Ya kan nggak mungkin juga jawab nggak cinta kan? Tapi kalau ditanya sejauh mana kecintaannya, itu yang penting. Karena nggak tahu. Al-muhibbu liman ahabba muti. Ciri orang yang mencintai itu adalah taat. Dulu zaman pacaran, waduh, bini pacarnya nyuruh beli nasi goreng tengah malam jam 2, dia jalan. Taat dia. Siap. Ayang beb, siap berangkat dia jam 2. Anak, kita pulang capek habis kerja, anak, ayah tolong mau ke depan, dari tadi mau beli ini, kita berangkat. Kenapa? Kita sayang, cinta sama dia. Capek urusan belakangan. Begitu juga Nabi. Bukti kita cinta sama Nabi, taat gak kita? Kalau taat, cinta. Al-muhibbu liman ahabba muti. Kalau ayat Qur'annya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau cinta sama Allah, ikutin ajaran Nabi, nanti baru dapat balasan cinta dari Allah. Makanya kita nanti dengerin nanti Ustaz Lutfi ngajarin sirah. Rasulullah sayang sama kita. Beliau pernah doain kita seharian pun. Beliau bangun malam-malam kakinya membengkak, doain kita. Beliau, karena kita makin kenal, makin sayang. Orang bisa cinta itu karena nanti setelah dia tahu, wah dia udah berkorban banyak buat saya.
Kalau bapak-bapak nih misalnya ada satu orang datang ngasih motor, girang nggak kita? Girang banget. Besok minggu depan datang lagi, motor gimana masih bisa? Ini mobil dah, biar nggak kehujanan. Wah, hamba girang lagi. Ngelihat kita kontrak, minggu depan datang lagi. Ini kunci nih, tuh ada rumah tuh di situ tuh, perumahan. Deh, anda udah beli bakal ente. Wah, gimana tuh? Senang banget. Musim haji dibayarin. Haji belum. Dia sekeluarga berapa tuh? 5 orang. Langsung berangkat, gak pakai ngantri. Nih, bayar. Wah, girang banget kita. Besok dia belum ngomong kita udah iya. Pak, tolong. Oh iya, siap, bisa. Gitu. Pak, kalau menurut saya itu bagus benar tuh, masya Allah. Gak ada yang lebih bagus dari itu. Belum ngomong nih, belum ngomong. Karena udah apa ya? Udah tahu dia berjasa sama kita bakal taat sama dia, kita bakal nurut. Dia minta tolong, besok jam 3 pagi bangun dong, saya mau anterin di bandara. Bangun nggak kita? Wah, kasih rumah, bener nggak? Lah ini baru dikasih rumah. Nabi Muhammad ngasih iman, Nabi Muhammad ngasih Allah buat kita, ngasih cara mendekat kepada Allah, ngasih sorga bakal kita. Nah, kita harus lebih taat sama Nabi. Maka nanti Ustaz Lutfi akan membahas tentang sirah an-nabawiyah asy-syarifah, sejarah harum, sejarah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.